Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Eva Juliani, saya adalah CGP Angkatan 9 SMP Negeri 3 Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan Bu Asnawati sebagai fasilitator saya dan Bu Harsa Pujianti sebagai pengajar praktik. Untuk melakukan aksi nyata, saya membuat beberapa rancangan tindakan untuk mendukung proses aksi nyata saya di SMP Negeri 3 Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Dengan latar belakang, belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan, jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Adapun tujuan dilakukan aksi nyata modul 1.4 adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah yang menjadi tolak ukur terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Lini masa berkoordinasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan rekan sejawat melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas atau sekolah. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan perlengkapan administrasi. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru SMP Negeri 3 Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Di sini saya sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Jaya, nama saya adalah Eva Juliani. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9, saya bertugas sebagai menyebarkan pemahaman di lingkungan sekolah sekitar dengan tujuan untuk penerapan budaya positif, karena kami pakai kurikulum merdeka dan guru penggerak. Jadi di sini tujuan saya pertama-tama untuk menyebarkan pengalaman budaya positif, kemudian pembelajaran diferensiasi, kemudian pemahaman kurikulum merdeka tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala. Di sini saya akan membuka sosialisasi saya dengan bacaan Bismillah. Semoga acara kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan budaya positif tersebut ada nggak diterapkan di sekolah Bapak Ibu? Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Ibu semuanya, ada nggak budaya positif yang diterapkan di sekolah? Apa saja boleh disebutkan? Pertama budaya salam. Iya Pak. Pertama ada budaya salam, kemudian budaya membuang sampah pada tempatnya. Dan tadi sering orang dari budaya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, itu termasuk budaya positif ya. Salam, senyum, kemudian mengajarkan anak-anak untuk mandiri, itu juga budaya positif. Kemudian berkreasi, itu juga budaya positif. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan pemantik tentang setuju atau tidak setuju Bapak Ibu semuanya tentang pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Boleh menjawab Ibu, siapa yang menjawab? Kalau saya setuju, tapi jangan ada masuk ke ranah kekerasan. Ya, terima kasih. Ada lagi Ibu jawaban yang lain yang tidak setuju, ada nggak? Oke, selanjutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah,
dapat meningkatkan baca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Ibu, Bapak? Setuju. Oke, nanti kita periksa sama-sama jawabannya ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, di dalam kurikulum Merdeka sebenarnya di sini kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebenarnya pemberian hukuman itu di dalam kurikulum Merdeka itu tidak benar. Nanti kita akan bahas. Yang ada itu hanya pemberian konsekuensi. Ya. Kenapa hukuman itu tidak boleh? Nanti kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Dengan sekarang kita mengubah paradigma kita tentang pembelajaran diferensiasi. Ada yang tahu sebelumnya apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya pembelajaran yang berkebutuhan untuk anak berdasarkan minat bakat anak, kemudian mengacu kepada perkembangan anak. Jadi semuanya itu among terhadap anak. Jadi sesuai dengan kebutuhan gaya belajar anak, minat anak, dan profil belajar Pancasila. Ya, di sini kita akan mengubah perubahan paradigma itu. Nah, di sini kita akan membahas secara dalam. Betul nggak kita itu hukuman itu setuju atau enggak? Di sini kita akan belajar secara mendalam. Coba saya meminta kesediaan guru-guru sukarelawannya itu cukup 2 orang saja. Kita mau praktek dulu tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Boleh kesediaannya ibu semuanya? Cukup 2 orang saja, boleh. 1 sebagai murid dan 1 sebagai guru. Ayo Bu Yunus, kita diskusi aja ya. Saya juga sebenarnya masih belajar. Nah, yang bagi sebagai guru siapa ibu? Ibu sebagai guru dan Bu Yunus sebagai murid Bapak Ibu. Boleh diperkenalkan Bu namanya sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryani, 14 di Min 1 KJD. Baik, nama saya Hayati Mufus. Saya sebagai matematika di sini tempat tugas di Min 1 KJD. Di sini aturannya coba Bu Yunus buat catatan kecil dan simpan. Catatan kecilnya itu disimpan di buat catatan kecil suka cik rahasia itu simpan. Boleh apa saja, apa saja. Nah, tugas ibu, nanti ibu membujuk murid ibu, belum saya cacatnya murid ya Bu ya, membujuk murid ibu supaya mau memberikan rahasianya kepada ibu, boleh dengan rayuan, mengancam, menghadik, apa saja suka hati ibu, tapi harus dengan kerelaan murid ibu untuk memberikan catatannya terhadap ibu, boleh Bu? Digenggam ya catatannya. Ibu suka dengan metode ibu boleh agar Bu Lempus itu mau memberikan catatannya kepada ibu. Bu, ini fokus ya? Ada apa nih dalam genggaman tangannya? Kasih nampaklah sama ibu. Nanti sama ibu, jujur ya. Jangan jujur. Coba, ayo. Ada rahasia sama ibu. Anak kecil nggak ada boleh rahasia. Coba nampak lah sama ibu. Ya. Halo. Fokusnya sama ibu. Nanti ibu marah. Marah ibu yang marah. Coba apa itu mainan? Sesuatu. Coba.
Nah, berbeda. Iya, baru kami anak dulu. Nah, kita duduk. Ini apa nih, Bu? Rahasia apa nih? Senyum adalah Sedekah. Nah, senyum adalah sedekah, itu bukan rahasia, Bu. Senyum adalah sedekah, kata Bu. Betul, Bu. Itu sabda Rasulullah. Senyum itu adalah sedekah, nggak bisa bersedekah yang lain. Kita bisa dengan senyuman, betul. Itu bukan rahasia, Bu, ya. Muridnya sudah bisa dipujuk ya. Dipujuk atau dikasih ini Bu tadi? Dikasih sogokan Bu. Dipujuk ya Bu ya. Ya, dipujuk Bu ya. Kita santai aja ya Bu ya. Dipujuk supaya mau memberikan catatannya. Ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan Bapak Ibu semuanya tentang penjelasan ini? Sebenarnya posisi kontrol itu ada di mana? Di murid atau di guru? Posisi kontrolnya di murid atau di guru? kontrol dari guru Bu ya. Nah, sebenarnya posisi kontrol itu ada di muridnya, Bu. Kenapa? Kalau misalnya muridnya tadi nggak terpujuk, dikasih uang 1 juta atau dikasih 500.000 atau dibujuk-bujuk, kasihlah dulu nufus, kasihlah dulu catatannya. Kalau muridnya nggak mau, bagaimana? Ya kan, Bu? Jadi sebenarnya di dalam kurikulum merdeka ini, murid itulah yang berkontrol. Murid itulah yang memiliki posisi kontrol, ya Bu ya. Sebenarnya di sini ada perubahan paradigma pemikiran kita. Ilusi guru itu mengontrol murid. Nah, sebenarnya guru itu mengontrol murid itu tidak benar. Muridlah yang punya kuasanya, Bu. Jadi kalau misalnya murid itu tidak mau tadi memberikan catatannya, murid itu tidak mau menuruti kita. Nah, jadi kuasa itu ada di murid itu sendiri. Nah, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Selama ini kita guru selalu berpikir kritikan, kita beri kritikan. Tulisan kamu jelek sekali ya, besok diperbaiki. Itu sebenarnya tidak benar. Bahwa kritikan itu sebenarnya mengecilkan hati murid kita. Murid itu akan merasa kecil, dia sedih, dia tidak mau merubahnya dengan memiliki motivasi intrinsik untuk berubah. Dari dalam hati dia itu tidak mau berubah. Kalau misalnya kita kasih kritik, itu malah mengecilkan murid kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita selalu bilang, kita kasih motivasi yang positif. Besok-besok anak ganteng datangnya cepat ya. Kita bikin seperti itu bisa membuat anak itu terbangun motivasinya untuk datang terhadap anak kita sendiri. Kita selalu memaksa dia, kamu besok-besok sekolah di MIN atau di SD atau sekolahnya nanti jadi polisi atau jadi tentara. Kita yang mengatur selama ini. Sebenarnya anak itu sendirilah yang punya keinginan dia mau jadi apa sebenarnya. Dia mau datang terlambat atau dia mau datang lebih awal, anak itu sendirilah. Kita hanya bisa memberi dorongan. Kemudian di sini, nah siapa yang memiliki kontrol sebenarnya? Ayo kita belajar Bapak Ibu. Kita berubah paradigma kita. Sebenarnya siapa yang memiliki kontrol? Kita selama ini berpikir kita tuh dulunya ada nggak yang tahu nggak behaviorisme? Pembelajaran behaviorisme tahu nggak teori itu? Yang pernah ikut PPG pasti tahu ya. Teori behaviorisme itu stimulus dan respon. Yang ada rangsangan, lalu murid merespon. Di kurikulum merdeka sekarang kita punya namanya teori kontrol. Kita merubah. Jadi kita merubah pandangan kita. Semua orang punya pandangan yang sama dengan kita. Di kurikulum merdeka itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, misalnya itu Ibu apa tadi? Bu Ani misalnya memiliki pandangan anak itu harus belajar dengan metode linguistik bahasa ya Bu ya. Kita dengan metode ceramah aja ya kan Bu. Tapi sebenarnya murid-murid itu ada misalnya 25 murid, ada 25 gaya belajar anak. Jadi kita harus punya pemahaman yang berbeda. Anak ini belajarnya seperti apa, yang ini seperti apa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita memiliki pemahaman bahwa anak yang bermasalah itu adalah anak yang salah. Bukan seperti itu. Semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya nih, anak itu berbuat nakal terhadap temannya, dia mencontek temannya, misalnya belajar temannya. Dia pasti punya tujuan. Kenapa
learning atau misalnya cooperative learning itu metode gaya belajar berkelompok ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya itu tidak benar. Kita tuh terlalu terikat dengan peraturan. Kalau kita tidak menaati peraturan itu, kita lah yang memiliki kontrolnya. Maksudnya kita itu mau nggak menaati peraturan tersebut. Kita harus punya motivasi intrinsik kita mau atau tidak. Jadi hanya kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri, itu pemahamannya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Misalnya tuh kayak tadi Bu Ani, misalnya ayo Rufus, kasihlah dulu catatannya, itu rujukan ya Bu ya. Kalau misalnya kita nggak bisa membujuk Rufus, kita bilang sama dia, Rufus, kamu nanti saya kurung di WC ya. Saya sering itu sama anak saya, maaf ya. Sekarang saya berubah mengganti, jangan nanti besok-besok nggak sama mama kasih mau jajan ya. Saya bilang gitu kan, itu model mengancam. Saya ganti itu sekarang. Ayo kalau kamu belajar nanti, dia sering nggak jujur sih sama saya kalau ada tugas-tugasnya. Ayo kalau kamu belajar nanti juara, kamu nanti saya bawa jalan-jalan. Itu sebenarnya juga tidak benar kalau kita mengikuti kurikulum merdeka ya. Tapi kita ganti, kita ubah dia. Ayo nak, penting itu belajar supaya kamu nanti jadi sukses. Sekarang ini kita sebagai guru selalu bilang, nanti kalau ada pertama besok nggak dikasih masuk, itu tuh pintu pagar. Nah, itu kita model ancaman. Itu kita sebenarnya salah ya Bu ya. Nah sekarang kita masuk ke sini, disiplin positif. Nah di sini banyak kali catatan pasti ya. Saya merangkum aja ya. Disiplin positif itu apa sih sebenarnya? Semua memiliki tujuan, itu namanya disiplin positif. Jadi kita hadir di sini kita punya tujuan. Apa Bu? Hadir kita di sini tujuannya itu apa? Kalau sebagai guru ya untuk mengajar. Iya benar Bu, sebagai guru mengajar. Ada lagi? Mandiri mengajar di sini. Punya tanggung jawab ya Bu ya. Kita memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa dan mendidik ya Bu ya. Kemudian kita pasti punya yang namanya teori motivasi. Kita punya hukuman ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan upah kita. Terus ada lagi kita menghargai diri kita sebagai guru. Itu ada salah satu alasannya ya. Kemudian yang namanya disiplin positif. Selama ini kita berpikir disiplin itu apa sih? Boleh nggak sih kalau ibu-ibu semuanya? Disiplin itu apa sih sebenarnya? Iya, menaati peraturan. Iya, ada lagi Bu? Jadi disiplin itu kita selalu berkaitan dengan waktu, aturan ya. Sebenarnya disiplin itu artinya belajar ya Bu ya. Kita tuh belajar untuk mencapai tujuan mulia. Nah orang Indonesia selalu berpikir disiplin itu mengaitkannya dengan peraturan undang-undang ya Bu ya. Sebenarnya disiplin itu artinya belajar mencapai tujuan yang mulia. Menggali kita potensi yang ada di dalam diri kita untuk menghargai diri kita sendiri, berubah atau mencapai tujuan kita masing-masing ya Bu ya. Itu arti disiplin sebenarnya. Nah, nilai-nilai kebajikan. Boleh nggak kasih saya contoh satu Bu? Apa sih kebajikan apa sih yang selama ini kita lakukan? Kebajikan apa aja yang sudah kita lakukan selama ini? Aku kasih tahu ya. Apa contoh kebajikannya yang Ibu tahu? Menerapkan konsep pada tempatnya. Iya Bu. Itu kebajikan. Ada lagi Bu? Masuk kelas mengucapkan salah. Ya, itu penerapan ya Bu ya. Jadi sebenarnya kebajikan itu ada ini Bu, ada toleransi, ada rasa hormat ya. Membuang sampah pada tempatnya itu juga kebajikan Bu ya. Itu namanya bertanggung jawab ya Bu ya. Kemudian percaya diri. Nah inilah yang harus kita ajarkan sama murid-murid kita supaya dia memiliki nilai-nilai yang tidak boleh. Kalau misalnya kita membuli itu ada sanksinya yang kita berikan. Misalnya membuli ada 3 Bu ya. Bully bahasa, bully perilaku atau fisik, yang satu lagi bully dalam hal misalnya dia menghujat ataupun merendahkan temannya, itu juga termasuk bully. Kemudian dia ada yang namanya
motivasi sekarang. Jadi motivasi itu ada dua, motivasi eksternal sama internal. Coba Bapak Ibu lihat, yang mana yang termasuk diri Ibu? Motivasi apa sih sebenarnya yang selama ini kita pegang? Nampak nggak, Bu? Motivasi yang mana yang sebenarnya selama ini kita lakukan? Hukuman atau imbalan atau menghargai diri sendiri? Itu ada tiga. Jujur saya udah pernah di tiga-tiga ini. Misalnya tuh, saya itu kami kan pakai absen finger, ibu juga pakai absen finger ya Bu ya. Di sekolah kami selalu datang tepat waktu. Supaya apa? Supaya gaji tidak dipotong. Itu hukuman ya Bu ya. Kemudian imbalan. Kalau kami ada yang namanya uang TPP ya Bu ya. Jadi, supaya TPP-nya dapat penuh, itu juga imbalan. Kemudian menghargai itu sebenarnya salah ya selama ini kita lakukan. Jadi kita itu harus memunculkan motivasi dalam diri kita. Kita mengingat kewajiban kita supaya kita itu memang harus melakukan suatu kebaikan yang memang betul-betul dari dalam diri kita. Nah kita bangun sama anak-anak kita setiap hari. Dia itu melakukannya itu jangan sampai tubuh kita suruh. Dia harus misalnya ada PR. Dia harus punya kesadaran untuk melakukannya. Kemudian jadi yang intinya adalah motivasinya itu yang motivasi internal yang harus kita bangun terhadap anak-anak kita. Jangan motivasi eksternal, main hukumnya. Kemudian, nah, apa Bu? Foto siapa? Ahmad Dahlan Bu ya? Iya benar, foto Ki Hajar Dewantara. Siapa Bu Ki Hajar Dewantara? Iya benar Bu, foto Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini dia pandangan dialah yang kita pakai ya Bu ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri ya Bu ya. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu mengenal ada tiga aturan, ada restitusi, hukuman, sama konsekuensi. Nah, restitusi itu apa sih sebenarnya? Restitusi itu adalah proses dialog. Misalnya ada murid-murid yang melakukan kesalahan, kita ajak dia berdialog. Jangan dialognya itu di depan semua teman-temannya. Kita panggil, ada nggak guru BK di sekolah kita Bu? Ada nggak guru bimbingan konseling? Nggak ada Bu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak punya kasus, larinya ke siapa? Oh, Bu Adi. Jadi kalau anak-anak punya bermasalah ataupun anak-anak melakukan suatu kesalahan, dipanggil sama Bu Ani atau Bu wali kelas sendiri boleh. Diajak berdialog, hanya kita aja yang tahu. Misalnya tuh anak-anak itu tidak pakai sepatu. Saya di sekolah saya ada sering anak-anak itu pakai sendal ke sekolah. Kalau anak-anak tidak pakai sepatu, kita panggil, kita ajak dia berdialog. Jadi jangan sampai dia telanjang kaki satu harian. Jangan dulu kita sekolah Bu ya kalau nggak pakai sepatu disuruh mengangkat bendera ya Bu ya. Terus habis itu nggak boleh pakai sepatu sampai pulang. Nah zaman sekarang itu tidak boleh dilakukan. Jadi diajak berdialog kita, kemudian kita tanya kenapa dia nggak pakai sepatu. Kemudian kita tanya lagi, kamu sering nggak pakai sepatu ke sekolah? Sering nggak pakai sepatu? Terus sering nggak pakai sendal ke sekolah? Kita buat aturan catatan kecil. Kalau dia sering melakukan kesalahan yang sama, kita suruh dia yang menentukan sendiri konsekuensinya. Nah, kalau misalnya konsekuensi itu apa sih sebenarnya? Konsekuensi adalah kesepakatan yang sudah kita buat antara guru dan murid. Itu namanya konsekuensi. Misalnya tuh yang mencontek temannya tadi, dia suruh menentukan sendiri apa yang kamu lakukan untuk menembus kesalahan kamu. Itu namanya konsekuensi. Kemudian ada yang namanya hukuman. Hukuman itu, kenapa saya bilang tidak boleh? Walaupun hukumannya itu hukumannya positif, itu tidak boleh. Karena hukuman itu hanya bersifat satu arah. Hukuman itu diberikan hanya pendapat dari gurunya sendiri. Misalnya kayak dia, hari ini dia tidak datang. Itu hanya ibu yang menentukannya, bukan muridnya sendiri yang menentukan. Makanya hukuman itu tidak boleh sebenarnya diberikan. Kalau bisa, kita buat konsekuensi antara guru dan murid yang menentukan tindakan apa yang harus diambil jika mereka melakukan suatu kesalahan. Nah, kayak ibu bilang tadi, penghargaan, boleh untuk menghargai supaya di anak-anak itu memacu keinginannya untuk lebih giat lagi belajar. Selama ini kita buat juara 1, juara 2, juara 3, itu ya Bu ya. Di dalam kurikulum Merdeka itu tidak boleh penghargaan itu. Kenapa? Karena penghargaan itu
maupun hukuman adalah cara melakukan perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya. Jadi penghargaan itu hanya bersifat jangka pendek. Misalnya kita buat juara 1 dapat piala. Kalau dalam kurikulum Merdeka tidak ada juara Bu. Semua anak itu memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Jadi semuanya itu pasti memiliki potensi di bidangnya masing-masing. Jadi kalau misalnya di dalam kurikulum Merdeka itu juara 1, 2, 3 itu tidak berlaku karena kita itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat anak masing-masing. Jadi anak-anak itu memiliki potensinya masing-masing. Kalau kita kasih penghargaan misalnya, kita kasih piala, dia itu mau melakukan belajar itu karena mendapatkan piala. Jadi namanya penghargaan itu hanya bersifat jangka pendek aja, gitu Bu ya. Jadi dia tidak terbangun motivasinya untuk belajar menurut keinginan dia sendiri. Kemudian penghargaan itu menghukum. Jadi kalau misalnya tidak ada piala, anak-anak itu nggak mau belajar. Kalau nggak ada juara, anak-anak itu tidak mau belajar. Lebih baik kita kasih itu, misalnya ada kegiatan ekskul misalnya. Kita buat ekskul itu sesuai dengan pesannya, anak itu bisa lari. Ya udah, kita kasih aja dia itu hadiah atau penghargaannya itu berbentuk apresiasi. Apresiasi beda dengan penghargaannya Ibu ya. Kemudian itu mengurangi penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas maksudnya kenapa? Ada anak yang unggul dalam matematika, ada anak yang unggul dalam bahasa Inggris, ada anak yang unggul dalam IPA. Jadi kalau misalnya semua anak itu bisa melihat rapor kurikulum Merdeka tidak ada juara 1, 2, dan 3. Semua sama. Jadi bentuk program kebajikan itu, nah ini dia, ini yang kita kasih apresiasi. Apresiasi itu adalah beri pengakuan secara khusus. Misalnya dia bisa bahasa Inggris, misalnya ini bisa, wow, very good. Nah, very good itu dikasih sama semuanya. Semuanya beri pengakuan kepada semua muridnya. Jangan hanya satu orang saja. Gitu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Hari ini dia dapat apresiasi, besok dapat, dan besok lagi dapat. Misalnya tuh kelasnya hari ini bersih, wow, bersih sekali kelas kamu hari ini ya. Besok kita masuk kelas lagi, wow, hari ini siapa yang piket? Bagus, rajin, gitu ya. Jadi setiap hari kita lakukan secara konsisten. Nah, di sini dia. Ini saya mau tanya Ibu ya. Bedanya hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman tadi bersifat fisik, ya, kemudian kasar atau menghakimi, kemudian lebih tepatnya dia hukuman tadi dia lebih ke kekerasan ya. Kalau konsekuensi itu kesepakatan antara dua pihak, gitu ya. Kalau misalnya dia ini lari mengelilingi lapangan karena terlambat, itu termasuk hukuman atau konsekuensi itu? Lari mengelilingi lapangan, hukuman atau konsekuensi? Iya benar, hukuman ya Bu ya. Kemudian mengganti kertas sudah surat karena telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi? Dia udah mencoret-coret, terus dia ganti kertas temannya, itu hukuman atau konsekuensi? Benar Bu, konsekuensi, karena dia sudah melakukan kesalahan, makanya dia mengganti kertas temannya. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol saat belajar, itu hukuman atau konsekuensi? Benar Bu ya, konsekuensi. Kita udah tahu ya benar. Kemudian membersihkan kamar mandi karena tidak hadir tanpa keterangan 1 minggu, itu hukuman atau konsekuensi Bu? Benar, hukuman ya, karena dia udah lebih ke fisik. Hukuman itu hanya melibatkan satu arah Bu ya, sekolah yang menentukan atau guru yang menentukan. Kalau konsekuensi 2 arah, guru dan murid, kesepakatan ya, itu intinya. Namun yang melakukan suatu kesalahan itu pasti karena ada alasannya, ada tujuannya. Tujuannya apa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Misalnya ini ada kebutuhan dasar, ada 5 kebutuhan dasar kita. Bertahan hidup, merasa diterima atau love and belonging, merasa diterima ya. Kemudian kebebasan, kesenangan, kekuasaan atau power. Nah, bertahan hidup itu contohnya apa sih? Iya benar Bu ya. Kebutuhan primer Bu ya, kebutuhan primer, biologis, rasa aman, makanan ya. Kemudian merasa diterima atau berkolaborasi, memiliki ikatan, disayang, ya Bu ya, kita terima anak-anak kita. Kemudian kebebasan. Nah, anak-anak itu dibiasakan mengutarakan pendapatnya. Kalau saya menerapkan sistem pembelajaran PBL atau PJBL. PBL itu problem based learning. Dia itu memancing. Pertama kita tunjukkan gambar, anak-anak itu, nah ini gambar apa? Itu. Jadi dia berbebas mengutarakan pendapatnya, gitu ya. Nah, terus
menciptakan hal-hal baru. Hari ini kita belajar video, besoknya kita belajar di lapangan, besoknya lagi kita buat kreativitas. Ada guru matematika ya, guru matematika biasanya banyak untuk kreativitasnya ya Bu ya, buat balok, menghitung benda itu ya, lebih ke proyek. Kemudian ada yang namanya kesenangan. Matematika itu berat ya Bu ya, jadi kalau bisa anak-anak itu senang dulu sama kita. Kemudian penguasaan atau power ya, anak-anak itu harus bisa menguasai semua bidangnya masing-masing. Nah, kemudian ada lagi, ini saya sampai ini aja ya, posisi kontrol guru ya tadi. Posisi kontrol guru. Nah, biasanya kita itu menerapkan sistem yang namanya restitusi atau dialog. Jadi, di sini ada namanya posisi kontrol guru. Nah, nampak Bu ya? Nampak Bu? Nah, posisi kontrol guru ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Yang mana yang biasanya kita terapkan di sekolah? Ya, manajer Bu ya, benar. Kalau penghukum pernah nggak? Nggak ada lagi ya Bu ya, sekarang penghukum nggak ada lagi guru-guru penghukum. Biasanya kita kena ketapel dari membuat rasa bersalah. Saya lupa aja ya. Membuat merasa bersalah. Dibilangnya gini, kamu selalu aja mengecewakan ibu datang terlambat. Hari ini terlambat, besok-besok terlambat lagi. Selalu aja mengecewakan ibu. Ada lagi bilangnya, jangan seperti itu nak, nanti saya kena hukum kepala sekolah. Itu juga mengecewakan, itu juga namanya membuat rasa bersalah. Teman, ada nggak yang pakai menganggap gurunya sebagai teman? Nggak ada ya. Selama ini pakai sistem teman ya. Kemudian ada pemantau. Kalau pemantau, dia misalnya anak-anak melakukan kesalahan, dia hanya memantau. Dia kemudian besok jangan datang terlambat lagi ya. Besok-besok mamanya disuruh bangun lebih awal supaya kamu bisa bergerak lebih cepat. Nah, itu namanya pemantau. Kalau manajer dikasih solusinya. Ya, kenapa nak hari ini terlambat? Karena nggak ada kendaraan Pak. Coba numpang sama tetangganya supaya datang lebih awal. Itu namanya manajer. Ditanya kesalahannya, kemudian dikasih solusinya. Coba kita renungkan dulu ya. Pernah nggak ada yang namanya keyakinan kelas? Keyakinan kelas biasanya pakai peraturan kelas ya Bu ya. Jangan makan di kelas, jangan duduk di atas meja. Itu namanya peraturan kelas. Nah, sekarang kita ubah, kita buat namanya keyakinan kelas. Contohnya bagaimana sih keyakinan kelas itu gitu ya. Nah, di sini saya ada pernah buat, nggak nampak ya tulisannya ya. Gini aja ya. Keyakinan kelas itu biasanya kita buat nilai-nilai kebajikan yang tadi. Ada yang namanya sopan santun, kolaborasi, disiplin, bertanggung jawab, dan lain-lain. Kalau misalnya kesepakatan kelas itu dia buat antara guru dan murid. Pernah nggak Ibu tanya, kita buat kesepakatan kelas yuk anak-anak. Coba buat sendiri kesepakatan kelasnya itu apa gitu ya. Kita buat antara guru dan murid itu saling berinteraksi, buat sendiri peraturannya di kelas. Itu namanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita sampai tahap yang terakhir namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses dialog. Misalnya kayak saya bilang tadi, kalau ada masalah kita buat dialog antara sesama guru dan murid. Kemudian kita tanya dia, kenapa kamu melakukan suatu kesalahan? Baru kita tanya keyakinan yang mana yang sudah kamu langgar. Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan yang tadi. Sampai di sini saya mau buat ini dulu. Kita buat refleksi. Pernah buat refleksi nggak Bapak Ibu semuanya? Refleksi itu perenungan. Refleksi itu perenungan. Selama ini saya sudah bertindak sebagai apa? Posisi kontrol apa yang sudah saya lakukan? Kemudian ngajar saya selama ini sudah bertujuan sebagai manajer atau penghukum atau teman gitu. Pernah buat nggak Bu sebagai itu refleksinya? Belum ya Bu ya. Boleh coba saya minta satu dulu pendapat Ibu, kita buat refleksi sama-sama. Selama ini udah menerapkan posisi kontrol yang mana yang tadi, terus nilai-nilai kebajikan yang mana yang sudah diterapkan sama anak-anak.
Boleh Bu minta satu pendapatnya Bu? Jadi di sini ada tentang salam. Posisi kontrolnya tadi yang penghukum, yang tadi penghukum, kemudian manajer. Saya sudah merubah pandangan saya. Saya sekarang bertindak sebagai manajer. Selama ini kan ada tuh yang dekat-dekat sama anak-anak itu sebagai teman gitu ya. Selama ini kita pikir kita tuh masuk ke dunia anak-anak supaya ikutin gaya anak-anak. Nah itu biasanya saya seperti itu gitu ya. Saya menunggu tahu kita masuk ke dunia anak-anak, kita ikuti gaya anak-anak supaya anak-anak senang dengan kita. Kita nggak ada batasannya sama anak-anak gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak senang sama kita. Itu benar atau tidak selama ini setelah kita belajar tadi? Nggak benar. Kita pakai manajer. Manajer itu kita punya batasannya, jenjang kita ada. Jadi anak-anak itu bukan hanya menyayangi kita, tapi juga menghormati kita. Itu namanya manajer, gitu ya Bu ya. Boleh nggak? Ini sedikit. Bagaimana juga kalau anak-anak ada teman? Bu, kenapa saya bilang teman itu salah? Nanti anak itu hanya menyukai ibu, misalnya Bu Ani sebagai teman sama anak-anak. Anak-anak itu hanya menyukai Bu Ani. Masuk guru lain, dia udah nggak suka lagi. Itu sebagai teman. Jadi anak-anak itu cuma tergantung sama kita. Kalau bisa sih kita sebagai manajer, jadi sama semua guru dia suka gitu. Kekurangan sebagai teman itu seperti itu. Misalnya tuh anak-anak itu sebagai teman, dia boleh sih dia meluk-meluk kita, boleh sih dia kadang-kadang sebagai teman tuh deket kali sama kita, tapi dia nggak ada batasan antara kita dengan dia. Gitu. Makanya kita posisikan kontrol kita sebagai manajer. Gitu. Selama ini kita sebagai teman, sekarang kita kurangin, kita batasin. Kalau bisa dia agak menghormati kita sedikit. Ya, saya udah sampai penutup nih. Boleh nggak kata-kata penutupnya Ibu? Penutup ibaratnya kata-kata penutup itu bukan menerangkan ya. Setelah saya berbagi praktik baik tadi, apa yang kelebihan dan kekurangannya, apa yang merubah paradigma itu tadi pandangan ya Bu ya. Pandangan itu apa yang merubah pandangan itu tentang praktik baik tadi. Setelah ada pencerahan tadi tentang kurikulum Merdeka ini, mungkin kami selama ini kami udah ada yang salah dalam penerapannya. Bukan salah Bu, kita bukan salah. Maksudnya ada juga yang salah di kurikulum Merdeka. Tapi kalau menurut kami itu sudah benar. Tapi karena ada kurikulum baru, berarti jika ada perubahan baru, gitu Bu. Mudah-mudahan kami dapat mengambil ini mengadopsi tentang kurikulum Merdeka ini untuk menerapkan kepada siswa-siswa sekarang. Ya, terima kasih Bu ya. Ada lagi Bu? Nggak ada ya? Nah sekarang saya tutup. Terima kasih atas kesediaan waktunya buat ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan praktik baik kita dapat kita laksanakan, kita terapkan di sekolah menjadi sekolah yang lebih indah lagi, lebih menyenangkan lagi, rumah kedua untuk anak-anak kita. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya guru di SMP Negeri 3 Jaya. Jadi setelah saya mendengarkan pemahaman Ibu tentang budaya positif, saya sangat banyak mendapatkan ilmu. Jadi saya terarah dan sangat banyak mendapatkan ilmu baru dan menjadi motivasi banyak bagi saya. Saya sangat ingin melakukan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk curah pendapat. Kedua, mencatat semua masukan. Ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Dan tinjau kembali curah pendapat. Warga sekolah atau kelas dipersilahkan meninjau ulang. Kemudian dilekatkan di dinding atau tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah atau kelas.
Kita akan buat keyakinan kelasnya sama-sama. Understand? Yes. Jadi keyakinan kelas itu isinya adalah nilai-nilai yang kalian nilai-nilai kebajikan yang akan kalian taati sama-sama. Nah, kita buat sama-sama ya keyakinan kelasnya ya. Ya, sekarang kalian boleh bebas apa aja yang mau kita buat di sini. Siapa yang mau kasih pendapat satu-satu angkat tangannya. Iya, satu aja nak, jangan dua-dua. Oke, Ilham. Imam. Salah nama pula lagi anak sendiri. Aduh, Imam, ayo. Apa nak? Coba, apa mau kita buat di sini nomor 1? Tadi angkat tangan 2. Afifah ya. Bertanggung jawab. Iya, terima kasih Afifah. Bertanggung jawab. Ya, jadi ada lagi? Jadi Mematuhi guru. oke, mematuhi. Saya bertanggung jawab, mematuhi. Ya, berarti menghormati nak ya, menghormati guru dan teman. Ada lagi? Ada Mi. Iya. Iya. Apa nak? Dia membuli teman. Oh, tidak mengejek teman ya, membuli teman. Boleh. Menghargai teman ya. Ada lagi? Kita saling mendengarkan. Iya. Jadi kalau Miss Eva ngomong didengarkan, kalian dengarkan. Kalau kalian ngomong, Miss Eva dengarin ya sayangnya. Jadi kita saling mendengarkan. Ada lagi? Ada. Berdiri sayang, berdiri dan nampak wajah cantiknya. Iya, disiplin, masuk dan belajar tepat waktu. Ada lagi? Iya. Iya, tidak boleh buang sampah sembarangan ya, jangan buang sampah sembarangan. Artinya dia bertanggung jawab ya nak ya, nggak boleh buang sampah sembarangan. Oke, ada lagi? Tadi udah. Ada yang belum? Ya, biar nampak wajah cantik ya, berdiri dulu. Bersikap sopan terhadap guru dan teman. Iya, bersikap sopan terhadap guru dan teman. Boleh. Ada lagi? Udin, berdiri Din. Nggak apa-apa. Ayo sayang, berpendapat boleh. Saya ibu, jangan malu-malu. Jangan. Bila, ada cantik. Ayo, ada lagi? Berdiri Din. Nggak apa-apa, aja sayang. Iya, salah dan iya, nampak wajahnya, ayo. Iya, Gigi melakukan yang terbaik. Berarti aktif ya. Nah, sekarang kita buat kesepakatan kita sama-sama. Jadi, kalau kita sepakat sama-sama kita melakukannya, tidak boleh ada yang melanggar ya sayangnya. Sekarang kita buat kesepakatan kelas kita. Nomor 1, siapa yang mau kasih pendapat? Iya, ini Maisal udah berdiri dia. Menggunakan bahasa yang sopan kepada guru dan teman. Iya, sopan kepada guru dan teman. Bahasanya sopan nak ya. Nggak boleh mengejek, nggak boleh kata-kata kasar ya. Yang lembut dan sopan. Ada lagi nomor 2? Iya, Usna. dalam kegiatan pembelajaran. Iya, aktif. Jadi harus selalu mengerjakan tugas. Ayo anak cantik Ania, senyum-senyum aja dari tadi. Ayo Ania, jangan malu-malu. Menjaga kebersihan kelas. Iya, menjaga kebersihan kelas. Bagus. Ada lagi? Oh, Udi dalam berdiri. Ayo, siapa? Nah. Rapi dalam Ayo, gak apa-apa ngomong aja ya. Rapi dalam iya, berpakaian dan penampilan. iya, jadi harus rapi ya. Bajunya diapain
mengerjakan tugas dengan mandiri. Iya, mengerjakan tugas dengan mandiri. Boleh nggak kita mencontek? Nggak boleh ya. Kalau ada PR kerjaannya di mana? Di rumah. Di rumah. Kalau ada homework kerjainnya di mana? Di rumah. Itu juga home ya. Home itu rumah. Jangan kerjakannya di sekolah. Nggak boleh kerjakannya di school ya sayang ya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Siapa yang mau kasih pendapat ya hari ini? Terima kasih ya. Dah. Maksud dari keyakinan kelas ini adalah jadi kita itu sama-sama yakin. Nah, kita sama-sama yakin ya, sama-sama yakin kita akan melakukannya sama-sama. Ya, itu namanya keyakinan kelas. Jadi anak ganteng, tolong duduknya yang sopan sayang. Oke, good, very good ya. Jadi keyakinan kelas. Apa yang mau dikasih? Sanksi. Dikasih sanksi, bukan hukuman sayang ya, sanksi ya. Jadi kalau melanggar, jadi anak ganteng kalau melanggar keyakinan kelas kenapa? Kenapa nak kalau melanggar keyakinan kelas bagaimana? Iya, diberi keyakinan kelasnya yang pertama. Dilarang ribut di dalam kelas dan berbicara sopan santun. Oke, berbicara yang sopan ya intinya ya. Nomor 2 nanti kita buat sama-sama ya. Nomor 2 bekerja sama di waktu bekerja kelompok. oke, kerjasama, kolaborasi ya. Nomor 3 ada lagi. Nisa, Soraya apa nak? Misalnya saling menghargain boleh. Udah itu tadi bekerja sama udah ada. Yang kedua tadi apa? Miftah tadi nak? Berbicara sopan santun. Ya, sopan santun. Yang ketiga, ada yang mau bilang menghargain? Iya. Coba Aisyah yang kuat nak, yang kuat. Iya, menghargai sesama teman, sesama guru ya nak ya. Menghargai sesama teman, dengan guru juga. Dengan semua guru ya, bukan hanya Miss Eva aja, dengan semua guru. Ada lagi yang lain? Saling menghargain ya, saling menghargain, kolaborasi, sopan santun. Ada lagi? Haikal, anak ganteng. Iya, Jaidi. Dia nggak tahu saya kemana Jaidi ini perginya. Saling menolong. Iya, bagus, very good. Saling menolong, ya. Jadi kalau ada teman yang nggak bisa ngerjakan tugas, dibantu. Ada lagi? Lain tolong pegang sebentar. Lain Jangan. Miss, ini nanti. sopan santun. Iya, sopan santun ya yang pertama ya. Sopan santun. Dah. Nanti kita bisa lagi. Apa sayang? Haikal anak ganteng. Oh, jadi. Piu gambar tu pas nak meja lah. Bahasa Indonesia nak, saya tak ngerti tuh ngomong apa. Dan itu yang kedua apa tadi sayang? Tadi Laini bilang kolaborasi ya. Kerjasama itu namanya kolaborasi nak ya. Kolaborasi atau kerjasama. Ada lagi? Apa nak? Apa Haikal ngomongnya yang kuat, coba videokan dulu Haikal Laini. Biar nampak gantengnya itu. Apa sayang? Apa Haikal bilang apa? Jangan Saling jadi kondor. Bertanggung jawab ya, disiplin ya, disiplin. Ya, itu namanya disiplin. Nah, disiplin waktu pas belajar. Waktu kok misalnya dia mau keluar, misalnya dia mau buang air kecil, permisi. Ya, jadi disiplin namanya ya. Kalau misalnya belajar itu ya belajar ya. Habis itu perlu nggak kita tadi si Aisyah bilang apa menghargai ya? Menghargai atau menghormati tadi nak? Menghargai ya. Iya, saling menghargai ya. Yang kuat lah ya ngomongnya ya, biar masuk dalam video saya. Iya. Nanti saya kasih apa namanya?
Jaga. Iya. Apa lagi? Nyuntik Saudia. Apa nak? Saling Nyuntik Saudia. menolong. Baik Saudia dia bilang. Saling menolong. Ya nggak apa-apa divideokan tuh sama Kak ini. Kamu nolong cik ya, nyuntik ya. Mulai ya. Menyontek bukan menolong saya, itu membodohi temannya. Nanti dia kalau misalnya temannya tuh bergantung sama dia nyontek, terus kan temannya jadi bodoh, ya kan? Iya, udah ya. Jadi Iya. Apa tadi? Iya, saling menolong. Saling menolong. Oke, dari dia tadi. Saya belum dengar pendapat si Soraya nih. Soraya, kamu bilang apa saya? Saling menunggu. Apanya? Apa kagak ini? Kagak. Jangan berantem saya. Apa nak? Iya. Berpakaian rapi. Kagak itu dia. Aduh, itu masih Waduh, sayang. iya ini. Berpakaian rapi itu termasuk dalam kesepakatan kelas ya kemarin ya. Ya, kemarin kan. Nah, ini coba yang memiliki nilai positif. Jadi, misalnya tuh sopan santun nilainya positif ya, berarti bicara sopan, perlakuannya sopan, ya benar. Habis itu kolaborasi, kerjasama. Misalnya ada diskusi itu, jangan si Aisyah terus yang ngerjain, atau si Soraya terus yang ngerjain, atau si Haikal yang ngerjain kalau ada tugas. Oh, jangan dulu ya. Jadi bukan si Haikal yang ngerjain ya, bukan? Oh, bukan. Banget. Habis itu jadi semuanya saling bekerja sama. Terus disiplin. Waktu pas Miss Eva masuk, berarti kalian udah selesai tuh, bukan saya aja yang masuk ya, semua guru. Jadi kalau ada guru yang masuk, oh saya harus belajar nih duduknya yang sopan, pikirannya juga fokus. Jangan pikirannya mama aku masa apa di rumah ya. Aku mau cepat-cepat ini. Aku mau tidur. Nah, jangan seperti itu sayangnya. Nah, jadi misalnya niatnya tuh kalau tidur itu harus cari tempat tidur, bukan tidurnya di kursi atau di meja ya. Udah, jadi anak-anak duduk yang sopan. Kemudian ada lagi namanya saling menghargai. Waktu ada orang yang ngomong didengar. Waktu pas si Haikal ngomong, Miss Eva dengar, teman-teman dengar. Waktu si Jaini ngomong juga kita sama-sama dengar. Waktu Miss Eva ngomong, siapa yang dengar? Kami. Ya, bagus. Jadi waktu guru menerangkan itu didengar. Terus ada namanya saling menolong. Nanti kalau misalnya temannya nggak ngerti, dibantu ya. Kalau temannya nggak ngerti ya. Kalau misalnya sama-sama nggak ngerti, boleh jumpain Miss Eva di perpustakaan boleh. Misalnya tuh ada pelajaran matematika kalian nggak ngerti, kita cari sama-sama di YouTube. Nah, Miss Eva nggak ngerti tuh matematika juga, nanti kita sama-sama belajar di YouTube bisa. Pakai internet bisa nggak apa juga. Atau IPS tuh misalnya kalian nggak ngerti pelajaran IPS, kita sama-sama belajar boleh ya. Anggap aja Miss Eva ini sebagai mama kalian boleh, kakak kalian boleh, bahkan ketua anda ya Miss Eva. Terus anggap aja sebagai yes, boleh. Sebagai apa-apa boleh. Teman untuk curhat boleh. Misalnya mau curhat ke tante boleh juga boleh. Keluarga besar aja kan enggak. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya sayangnya, saya nggak ngerti pakai bahasa. Dia bilang keluarga besar. Iya, keluarga besar. Kalian anak-anak saya ya. Jadi saya ini anggaplah Berarti sebagai teman. Pelajaran apapun besar. boleh. Tapi kalau misalnya saya itu sukanya dihormatin. Jadi kalau misalnya kalian nggak menghormati saya, misalnya tuh mau nanyanya sambil berkaca pinggang, Miss Eva, kayak mana nih jawabannya ini? Nah, nggak boleh ya sayang ya. Ataupun kakinya naik ke atas satu, mau sambil ngomong dia, nggak boleh juga. Kalau ngomong itu ada adabnya, ya. Jadi kalau ngomong adabnya bagaimana? Saling melihat, menggunakan bahasa yang sopan, lemah lembut, ya. Kalau kayak dipakai Kamis, jangan marah-marah. Nah, saya ini memang orang Medan. Kalau orang Medan itu suaranya besar. Tuh, pernah dengar inang-inang? Cabe. Pernah dengar tuh? Enggak. Inang-inang itu dia apa namanya itu ya, seperti mama-mama yang jual cabe. Apa kau lihat? Nah, itu kalau orang Medan seperti itu, tapi hatinya lembut. Nah, saya udah mengecilkan suara saya. Terus saya kan ngomongnya sambil senyum, bukan marah-marah, ya kan? Kalau marah-marah itu suaranya besar, ya. Saya kan suaranya kan nggak terlalu besar ya, besar nggak suaranya saya Pak?
Saya Husna Humaira, saya berasal dari kelas 7 SMP Negeri 3 Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Suraya. Saya berasal dari kelas 9 SMP Negeri 3 Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mujibur Rahman, saya berasal dari kelas 1 SMP Negeri 3 Jaya. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat bersemangat. Perasaan saya sangat senang sekali. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting. Keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat membuat kita lebih disiplin. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kesimpulan, dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik warga sekolah. Keyakinan kelas dapat menumbuhkan karakter murid melalui kegiatan pembiasaan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam keyakinan kelas, menyebarkan pemahaman tentang budaya positif terhadap warga sekolah, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi, menjadikan murid lebih kuat atau lebih baik setelah guru mengambil posisi sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi, mendorong rekan guru melaksanakan budaya positif sesuai hasil diseminasi.